Salam jumpa kembali dengan Ibu Simorangkir dalam pembelajaran kelas 9. Kita masuk ke bab baru, transformasi. Apakah kalian pernah memindahkan atau menggeser suatu benda dari suatu tempat ke tempat lainnya? Ketika benda itu dipindahkan, maka bentuknya tetap. Akan tetapi posisi benda akan berubah dari posisi awalnya. Pernahkah kamu memperhatikan bentuk bayangan kamu sewaktu bercermin? Bagaimanakah caranya menggambar bayangan suatu benda hasil suatu pencerminan? Pernahkah kamu memperhatikan roda sepeda yang sedang berputar searah maupun berlawanan dengan jarum jam? Apakah roda tersebut sedang berotasi? Hal-hal apa saja yang mempengaruhi rotasi suatu benda? Apakah kamu mengetahui apa itu dilatasi pada suatu benda? Faktor apa saja yang mempengaruhi dilatasi? Nah, kamu akan mengetahui jawaban dari setiap pertanyaan dan permasalahan tersebut dengan mempelajari transformasi geometri pada bab ini. Nah, khusus pada pertemuan ini kita hanya membahas tentang pencerminan atau refleksi. Pencerminan atau refleksi adalah pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Suatu titik bisa dicerminkan terhadap banyak hal, bisa garis, bisa juga titik lain. Setiap pencerminan menghasilkan rumus yang berbeda. Bentuk umumnya seperti ini ya. Biasanya, soal akan berkaitan dengan titik. Jika mencerminkan suatu bangun, mungkin nanti segitiga atau segi empat, maka yang dicerminkan adalah titik-titik sudutnya. Ini rumus yang harus kamu ingat. Ya. Ini P bendanya, ini bayangannya ya. Ini titik AB-nya. Jika dicerminkan pada sumbu X, hasilnya menjadi ya B-nya yang negatif nanti. Kalau sumbu Y, A-nya menjadi negatif. Titik pangkal, nanti A-nya negatif, B-nya negatif. Garis Y sama dengan X, B, A, dan seterusnya. Ini contoh gambar pencerminan bangun datar. Ini, perhatikan posisinya ini ya. Ini R, ini R aksen, bayangan R ya. Ini P aksen. Ini Q aksen. Sama ya, inilah cerminnya. Lalu yang inilah posisi cermin. Yang merah ya. Ini A aksen. Ini C aksen. Ini B aksen. Ini contoh menggambar bayangan hasil pencerminan. Tadinya bendanya ini. Ya. Ini cerminnya. Berarti ini sekarang aksen. Ini B aksen. Ini C aksen. Ini D aksen. Ini E aksen. Ini F aksen. Baik. Ini pencerminan, contoh-contoh pencerminan pada bidang koordinat. Ini terhadap sumbu X. Di mana posisi cermin? Ini. Lihat, ini rumusnya yang tadi. Ini AB, berubah B-nya menjadi negatif, A-nya positif. Ya. Posisi titik itu nanti ya. Posisi titiknya. Kalau ini sumbu Y, ini sumbu Y. Disinilah posisi cermin. Ya. Tadinya AB, ini A-nya yang negatif. Ya. Lalu ke titik asal, ini dua-duanya. Tadinya ini bendanya, ya. Posisi bendanya ini menjadi A, B menjadi negatif. Lalu kalau terhadap kalau Y sama dengan X, ya. Y sama dengan X ini. Ini posisinya A, B, terbalik ya, B menjadi A. Sama ya kalau kita sedang selfie. Kalau kita misalnya angkat tangan dengan tangan kanan, nampak di bayangan kita jadi tangan kiri kan begitu kan? Ini juga seperti itu ya.
posisinya ini berubah. Posisi A ditempati B. Kalau tangan kanan yang kamu angkat, nampak tangan kiri. Sebaliknya, tangan kiri yang diangkat, nampak tangan kanan. Ini seperti video ibu yang minggu lalu ini ya. Ibu angkat tangan kanan, tapi karena saya kamera depan, jadi nampaknya kiri ya di video. Lalu ini Y sama dengan min X. Ini posisinya ya berubah dan sama-sama menjadi negatif. Lalu ini H sama dengan X, ini 2H kurang A, B. Ini 2H, ini ada jaraknya jadinya ya, 2H kurang A. Lalu ini garis Y sama dengan K. Ini A-nya sama, tapi B menjadi 2K kurang B. Ya, nanti ini tolong dipelajari kembali, lihat di buku paket panduan-panduannya. Baik, tugasmu adalah dari halaman 150 buku paket Kemdikbud nomor 3A, B, C, dan E. Ini gambar nanti di buku latihanmu yang berpetak ya. Oke, tetap semangat, selamat belajar dan salam sehat. Bye bye.